Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat semua yang baru pertama kali nonton atau yang selalu rajin nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik yang di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lain, we are so happy to meet all of you. Sebelum kita nyanyi dan main games dan juga dengerin firman, kita mau yel-yel sama-sama biar kita lebih semangat lagi, ya. Joy? Yes, yes, yes. I am awesome. Hello again, everyone. Welcome back to Joy Online Service. It's gonna be a great day. Let's stand up together. Let's praise Jesus together. Come on. Woo! Clap your hands together. Come on. Sing together. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Sing, I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Clap your hands together, Joy Kids. One more time, sing it. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Sing, I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, I trust in you. I trust in you. Yeay, tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Woo! Kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan hari ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik buat kami. We thank you, Jesus, for who you are. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut.
pihak kami dan kami tahu Engkau sayang kami. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau yang mengisi kami dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu ya. Gamesnya kali ini kita akan bermain games bowling ya. Oke, silakan. Oke, sekarang giliran L ya. Silakan. Wih. Oke, jadi pemenangnya adalah Miss Dian. Halo semuanya, halo Joy Kids, senang banget nih Miss bisa ketemu kalian semuanya di Joy Kids Online Service. Nah, saat ini ya sebelum kita mau dengerin cerita, Miss mau nunjukin beberapa tanda nih pakai jari-jari tangan Miss. Nah, kita mau tebak sama-sama ya. Yuk, yang pertama, sering nih kita lakukan waktu kita foto. Apa yuk artinya? Ada yang tahu? Yes, peace ya. Yang kedua ya, apa? Ada yang tahu? Yes, good job. Yang ketiga, yuk ada yang tahu ndak? Yes, oke. Next. Ayo, ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu? Ya betul, call me. Dan ini juga yang paling sering ya dipakai oleh orang-orang. Apa ini? Biasanya kalau orang foto juga begini ya. Apa ini? Yes, pasti semuanya tahu, sarangeo. Dan yang terakhir ya, ada yang tahu enggak? Yes, kita biasanya pakai jari kelingking ini untuk apa? Pinky promise. Good. Nah, pernahkah kalian melakukan pinky promise ini dengan seseorang? Nah, biasanya kalau kita melakukan pinky promise ini ya, kita itu saling melakukan janji ya untuk melakukan sesuatu ya. Misalnya nih kalau kita di sekolah, kita punya teman baik, kita mau berjanji untuk menjadi best forever, teman selamanya. Atau misalnya kita berjanji untuk taat ya, taat aturan baik di sekolah ataupun di rumah. Dan juga contoh lagi misalnya kita berjanji kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, kalau janji itu ya bagi sebagian orang itu terkadang janji itu hanya janji atau orang bilang itu cuma ngomong aja gitu ya. Namun ya kadang juga janji itu bisa gagal untuk kita melakukannya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita tentang seseorang atau pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa ya? Yuk kita mau dengarkan sama-sama cerita kita hari ini. Seperti kita ketahui di dalam firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya ya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati disalibkan untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan dia juga hidup bangkit kembali pada hari yang keberapa? Yes, good, pada hari yang ketiga. Nah, orang-orang saat itu ya lagi heboh membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga membuktikan bahwa dia benar-benar hidup selama 40 hari itu. Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saat itu juga murid-muridnya ini lagi ngobrol juga, lagi ngomong-ngomong juga sama lainnya tentang membicarakan Tuhan Yesus ya. Dan tiba-tiba Yesus itu sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata nih, sejahteralah kalian semua. Tentunya murid-muridnya ini mereka terkejut dan apa? Yes, ketakutan. Karena mereka menyangka mereka sedang melihat apa? Ya benar, mereka menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu nih. Tetapi Yesus berkata,
kepada mereka, "Mengapa kalian itu takut? Mengapa timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihat nih ya, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan juga kakinya ya. Ketahuilah bahwa aku sendirilah ini. Coba kamu raba, coba kamu pegang nih untuk membuktikan ya bahwa kalau hantu itu pasti nggak ada daging dan juga nggak ada tulangnya. Ya seperti yang kalian lihat padaku," kata Yesus. Yesus berkata seperti itu sambil memperlihatkan kepada mereka tangan dan juga kakinya. Dan sementara nih murid-muridnya ini masih belum dapat percaya ya, karena mereka itu terlalu gembira dan juga heran ya. Yesus ini bertanya kepada mereka, murid-muridnya, "Apakah kalian punya makanan di sini ya?" Terus murid-muridnya ini memberikan kepada Yesus ini sepotong ikan goreng. Dan Yesus pun mengambil ikan itu lalu memakannya di depan mereka. Setelah itu ya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah hal-hal yang sudah aku beritahukan kepada kalian nih sebelumnya sewaktu aku masih bersama-sama dengan kalian, bahwa setiap hal yang tertulis mengenai aku di dalam buku-buku Musa, di dalam buku-buku para nabi dan juga Mazmur itu harus terjadi." Ya, kita katakan sama-sama ya, harus terjadi. Kemudian Yesus pun membuka pikiran murid-muridnya itu untuk mengerti maksud dari Alkitab. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka ya, di dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat ini dia harus menderita, disalibkan, disiksa, dan harus bangkit kembali dari kematian ini pada hari yang ketiga. Juga bahwa atas nama Raja Penyelamat itu haruslah diwartakan, diberitakan ya, bahwa kepada segala bangsa bahwa manusia itu harus bertobat dan bahwa Allah itu mengampuni dosa mereka semuanya. Dan berita itu ya harus diwartakan, disiarkan mulai dari Yerusalem. Nah, kalianlah, kata Tuhan ya kepada murid-muridnya, kata Yesus tuh kepada murid-muridnya, kalianlah saksi-saksinya dari semuanya itu, karena murid-muridnya ini yang melihat perjalanan Tuhan Yesus waktu di dunia ya. Nah, dan aku sendiri ya akan mengirimkan kepadamu nih apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa, yaitu seorang penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Yuk kita katakan sama-sama, Roh Kudus. Tetapi kalian harus tetap menunggu nih di kota ini, yaitu di Yerusalem, sampai kuasa dari Allah itu meliputi kalian. Nah, setelah itu Yesus membawa murid-muridnya ini pergi keluar kota sampai ke Betania. Ketika rasul-rasul itu, murid-murid itu sedang berkumpul bersama-sama dengan Yesus ya, mereka bertanya nih kepada Yesus lagi, "Tuhan, apakah sekarang ini Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel ya?" kata murid-muridnya. Lalu Yesus pun menjawab ya, "Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya, itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu adalah hak dari Bapa. Tetapi," kata Tuhan Yesus kepada muridnya, "kalian akan mendapatkan kuasa kalau Roh Allah itu sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Nah, sesudah Tuhan Yesus berkata begitu, ia pun mengangkat tangannya, dia memberkati mereka semuanya, murid-muridnya, lalu dia terangkat ke surga di depan mata mereka, dan awan pun menutupi dia dari pandangan mereka. Sementara nih murid-muridnya ini masih memandang ke langit, mungkin mereka itu takjub ya. Wow, sewaktu Yesus terangkat nih, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka. Dan, "Hai orang-orang Galilea," kata kedua orang itu, "mengapa kalian berdiri di situ saja memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat ya, yang
terangkat ke surga itu di hadapan kalian itu, dia akan kembali lagi dengan cara itu juga seperti yang kalian lihat tadi. Wow, murid-muridnya ini pun mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka pun kembali ke Yerusalem dengan hati yang sangat gembira. Mereka sangat bersuka cita, senang banget tentunya ya. Mereka terus memuji-muji Tuhan Allah di rumah Tuhan. Nah, masih ingat nggak dengan pinky promise kita tadi ya? Ya, yang kita bahas di awal tadi ya. Nah, Tuhan itu juga melakukan pinky promise kepada kita semua loh ya. Ia berinisiatif terlebih dahulu untuk menyatakan janjinya kepada kita. Di akhir cerita firman Tuhan hari ini tadi dikatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga dan dia akan kembali lagi suatu saat nanti dengan cara ini. Nah, ini juga janji Tuhan buat kita, buat Miss, buat kalian semuanya. Dia akan kembali. Yuk kita katakan sama-sama ya. Dia akan kembali. Janji yang diucapkan oleh Tuhan itu ya nggak sama dengan janji manusia yang kadang itu bisa nggak menepati, bisa gagal ya. Tetapi kalau janji Tuhan itu tidak mungkin diingkari. Janji Tuhan itu tidak akan dipatahkan. Ia adalah Bapa yang memegang janjinya. Dan janji Tuhan itu tentunya akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Nah, seperti contoh nih ya, Miss punya contoh misalnya kayak balon helium ya. Ketika balon ini kita terbangkan ke langit gitu ya, kita terbangkan pasti dia akan terbang dan awan pun menutupinya. Nah ya, masih tinggi sekali, nggak tahu jauh kemana. Nah yuk kids, kita ini mau selalu ingat setiap kali kita memandang ke langit, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, tidak pernah berhenti mengasihi Miss dan juga semuanya. Nah, Tuhan itu selalu bisa memegang janjinya kepada kita bahwa Dia akan kembali lagi buat kita semuanya. Kita juga tetap harus mau percaya. Dengan apa? Kita percaya dengan berdoa, dengan tetap selalu memuji Tuhan, membaca firman, melakukan firman-Nya. Seperti nih super kebenaran kita hari ini, Jesus will be back for me. Sekali lagi ya, Jesus will be back for me. So, super kebenaran kita hari ini adalah Jesus will be back. Oke, kita ngomong sama-sama ya sekali lagi, Jesus will be back. Ayat penuntun kita diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 53 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Or in English Luke 24 verse 36 until 53 and Acts 1 verse 1 until 11. Dan ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, aku tak akan berhenti mengasihi engkau. Perjanjian damaiku akan kupegang selalu, kata Tuhan yang mengasihi engkau. Or in English, Isaiah 54 verse 10. For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain. My covenant of blessing will never be broken, says the Lord who has mercy on you. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di hari ini kami jadi tahu ya Tuhan, ketika Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, tapi nggak berhenti di situ Tuhan, Engkau juga naik ke surga dan untuk menyediakan tempat buat kami semua ya Tuhan. Dan kami tahu janjimu tidak pernah tidak Kau lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan aktivitas kami sebentar lagi. Kau sertai kami dimanapun kami berada. Hanya dalam waktu Yesus berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, kita udah selesai. Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan juga share link ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya berikan komen yang positif. Dan see you all guys next week. Bye.